Saya ulangi, silakan kalian login atau join di www.kahoot.it dengan PIN-nya itu 5133460. Jika kalian sudah masuk, nanti kalian akan ada nama kalian di dashboard-nya. Nah, ketentuan masuknya adalah supaya lebih enak dan saya tahu itu adalah kalian, silakan kalian menggunakan nama jelas atau kalian menggunakan NIM dan nama. Jadi silakan menggunakan NIM underscore nama atau kalian bisa menggunakan nama jelas. Oke, sudah ada 5 orang yang masuk, 6 orang yang join. Ada 7 orang, 8, 9, oke 11, 12. Sudah ada 14 orang. Oke, sudah ada 16 orang yang join. 17 orang. Oke, sudah ada 22 orang dari 35 orang yang join hari ini. Los. 34 orang. Ayo, 24 orang. Dan pastikan nama kalian sudah ada di dalam papan dashboard-nya. Dua 26 orang. Oke, saya ulangi, akan ada 4 pilihan sesuai dengan warnanya atau sesuai dengan jenis bidangnya. Ada kotak, ada bulat, ada segitiga nanti gitu ya. Dan ada warna-warna masing-masing, ada hijau nanti, ada kuning, ada merah, ada biru gitu ya. Dan silakan kalian nanti pilih jawabannya sesuai dengan jawaban yang benar. Ada 30 orang, 31 orang. Ayo, masih ada 4 orang lagi yang belum join. Ayo, ada 4 orang lagi. Soalnya ada kurang lebih 25 soal yang bisa kalian kerjakan nanti. Mau nanya, Ya, soalnya itu adanya di mana ya, Pak? soalnya adanya di Zoom ini, di tampilan layar ini nanti. Oh, oke. Berarti ini kita baru masukin nickname aja ya? Ya, betul. Iya, Pak. Jadi soalnya akan ditampilkan, baru nanti kalian bisa langsung pilih dengan cepat di handphone kalian. Pak, maaf, saya mau nanya, saya kan masih dalam perjalanan nih, Pak, Ya. menggunakan HP dan baterai saya juga udah mau habis. Apa bakal ada kuis mengganti ya, Pak?
Ya, kuis pengganti sih tidak ada ya. Udah ada, Pak. Oh, ya, oke. Jadi kalau mau dengerin aja dulu, nggak apa-apa. Ya, oke, Pak. Ya, nggak usah khawatir, kita seruan. Nggak usah pada tegang ya, kayaknya pada tegang semua. Kalau ngelihat pada kuis kayaknya tegang banget. Bener Pak, gang. Iya. Lebih bagus kayaknya mikrofonnya dinyalahin biar lebih seru, kayaknya lebih enak. Ini saya masih di jalan, nggak apa-apa, agak berisik ya, Pak. Ya, apa-apa. Tenang aja. Satu orang lagi. Tepat 20.30 saya tunggu. Jika tidak ada yang masuk lagi, kita akan mulai. Dua menit lagi waktunya. Yang belum login, yang belum join, bisa join. Ada 32 orang. Siap-siap. Kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Tiga 33 orang. 32. Iya. Kalau koneksinya terputus pasti dia putus ya. Oke, siap-siap. Tiga 34 orang. Oke, kita mulai saja karena waktunya juga sudah larut juga. Kita mulai, siap-siap kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Ini berarti kita buka. Mungkin itu lebih canggih via online. Oke. Yang di layar kita ya, Pak? Jadi di layar ini adalah muncul pertanyaannya nantinya. Nah, di atas ini kalian kalau tidak bisa nyimak juga di atas juga ada ya. Pertanyaannya di atas ini. Lalu di bawahnya itu ada jawaban. Warna-warnanya. Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Jadi nanti ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran. Nah, itu kalian tinggal pilih. Semakin cepat kalian pilih, semakin besar nilainya. Oke. Di pertanyaan ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita hanya trial dulu dengan total sekitar hampir di bawah 30 ya yang menjawabnya. Oke. Yang paling tercepat dia akan mendapatkan skor yang paling tertinggi dan akan masuk ke dalam top 5 di dashboardnya. Jadi kita lihat di sini siapakah yang mendapatkan ya cepat-cepatan ya, yang cepat-cepatan. Oke. Jadi Reski, Susi, Arifah, Reski dan Ina menjadi top
untuk pertanyaan pertama. Ya, sampai sini sudah mulai paham cara mainnya? Paham, Pak. Oke, kita mulai di pertanyaan kedua. Siap? Ini sudah bagus kompetisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau call and friend boleh ya. Ya, 26 orang yang menjawab. 29 orang. 31, 32, 33 orang. Oke. Yang benar adalah semi terstruktur. Jadi nanti kalian bisa melihat lagi menurut Simon itu memang permasalahan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang diselesaikan dengan SPK itu adalah semi terstruktur. Oke, kita lihat siapakah jawaban yang paling tepat dari 19 orang ini dimasuk ke dalam jajaran 5 besar. Oke, ternyata ada Reski ini ada 2 nih. Ada Reski pakai S, ada Reski pakai Z. Pertama dan kedua, lalu ada di sini peringkat ketiga ada Luhut, ada Ina yang naik menjadi peringkat ke-4 dan Imam menjadi peringkat ke-5. Lalu di bawahnya juga ada 14 yang tertinggi juga up. Ada Ardian di situ highest climbernya. Oke, siap pertanyaan ke-3. Mabok kayak dulu. Coba ya. Oke, CBIS itu masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Jadi yang menjawab DSS itu ya salah gitu ya. Sistem pakar juga salah, apalagi sistem pengukuran cuaca. Nah, ini kalian mesti banyak belajar materinya lagi nih. Ini sebenarnya gambaran kalian untuk materi di pertemuan awal ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata ada Ardian yang langsung menjadi peringkat pertama. Luar biasa nih, Ardian nih. Mana suaranya Ardian? Oh, Ardian kayaknya suaranya nggak ada. Ada Rizky, Luhut, Ina masih tetap di peringkat ke-5. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya di pertanyaan ke-4. Tujuan dari sistem penunjang keputusan. Kecuali kecuali adalah meningkatkan efisiensi. Nah, kalau yang lain itu udah pasti benar ya, membantu manajer oke, mendukung manajer itu oke, efektivitas dalam pengambilan keputusan itu oke. Nah, yang jawabannya benar itu cuma 8 orang nih. Iya, ketipu, Pak. Yang jawabannya benar itu cuma 8 orang. Sisanya itu, waduh luar biasa nih. Mesti banyak belajar lagi kayaknya. Cepet sih, Pak. Ketipu, Pak. Iya, makanya. Gue cek, Pak. Ya, biar nggak kebanyakan mikir.
Kecuali Oke, lupa kita lanjut. kebaca, Pak. Iya, kita lanjut, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, ternyata terjadi perubahan-perubahan di sini. Irgi naik di peringkat ke-2, Safar, lalu selanjutnya ada 60 siapa nih? 460. Lalu ada Reski juga ya, ini jadi naik. Tetap Ardian memimpin di peringkat pertama. Jadi semakin cepat kalian menjawab dan jawabannya benar, di awal-awal kalian akan mendapatkan nilai paling skor tertinggi. Jika jawabannya benar di detik-detik terakhir, maka skornya juga rendah, biarpun kalian jawabnya benar. Oke, next selanjutnya pertanyaan ke-5. SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Manajemen Keputusan. Itu salah. Sistem Informasi Manajemen Terkomputerisasi juga salah. Lalu ada Sistem Informasi Manajemen Berjalan juga salah. Yang benar itu adalah Sistem Informasi Manajemen dan SPK. Nah, ini kalian harus hati-hati nih. Banyak yang menjebak pertanyaannya, dan ini juga nanti di UTS juga kemungkinan juga seperti ini. Pertanyaan dan jawaban yang menjebak. Oke, kita lihat siapakah yang benar. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Irgi naik menjadi peringkat pertama, ada Ardian, lalu ada Daniel, ada Fardan, naik juga ada Safar. Ini luar biasa nih, applause buat kalian semuanya. Tapi kita lihat masih ada total 20 pertanyaan lagi. Apakah skor ini akan berakhir dengan top 5 ini ataukah ada terjadi perubahan? Kita lanjut di pertanyaan ke-6. Oke, jawabannya adalah kurang terstruktur. Itu jawaban SPK, Sistem Penunjang Keputusan. Kalau terstruktur berarti masuknya adalah Decision Support System. Masuknya adalah Expert System. Jadi kalau terstruktur masuknya ke dalam Expert System, bukan Decision Support System. Oke, di sini yang benar 11 orang, yang salah 14, dan ada yang menjawab sulit. Ini kayaknya sulit di soal kali ya. Sulit di soal kayaknya. Oke, kita lihat siapakah yang menduduki peringkat 1 sampai dengan 5 untuk kali ini. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini antara perubahan 3, 4, dan 5. Ada Safar naik, ada Lumban juga naik di situ. Ada 460, itu naik juga ke atas. Jadi kita lihat di bawah ada yang paling tertinggi, itu ada Ibnu. Semoga nanti Ibnu bisa naik lagi ke atas, menjadi top 5-nya. Kita lanjutkan di pertanyaan ke-7. Siap? 1, 2, 3. Bersahabat dengan kita, coba kita identifikasi pemilihan terhadap suatu solusi menurut Simon, termasuk dalam fase identifikasi.
Oke, yang benar adalah masuk ke dalam tahapan desain. Ingat SDLC, System Development Life Cycle, di mana ketika kalian pertama adalah melakukan analisa. Lalu ketika analisanya sudah oke, baru nanti kalian melakukan identifikasi terhadap desainnya yang akan kalian gunakan. Baru selanjutnya implementasi. Oke, selanjutnya kita next. Oke, IRGI peringkat pertama, lalu ada 460 naik menjadi peringkat kedua, Sajudi menjadi peringkat ketiga, Imam menjadi peringkat keempat, dan Ardian turun di peringkat ke-5. Oke, siap-siap pertanyaan selanjutnya. Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan sangat-sangat mudah. Kita mulai. Metode di mana pengambilan keputusan berusaha menyederhanakan masalah-masalah pelik bila dihadapkan pada masalah kompleks disebut apa? Oke, jawaban yang benar adalah the satisficing model. Oke, hanya ada 5 orang yang menjawab benar. Ini luar biasa nih. Coba saya mau tahu dulu kesulitannya di mana nih? Ada kesulitan nggak dengan pertanyaannya? Membaca kayaknya Pak. Oke lah, kita next dulu lah. Kita lihat skor yang paling tertinggi. Oh, ternyata tidak ada perubahan. Berarti dari yang 3 orang itu nilainya di bawah 5 orang ini. Jadi kalau nilainya di bawah 5 orang tidak akan masuk ke dalam top 5-nya. Jadi tidak ada perubahan. Berarti 5 orang ini jawabannya salah semua berarti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Model keputusan individu dengan melakukan pendekatan kolektif. Padahal waktunya lumayan cukup lama, 30 detik loh. Untuk kalian memikirkan jawabannya. Mungkin Pak, saya baru pulang kerja, jadi saya baru buka ini. Ya, lanjut aja. Caranya gimana ya Pak ini? Kamu ke browser ya. Kamu dengan device handphone kamu, lalu kamu browsernya, kamu ketikkan kahoot.it di paling bawah di sini. Lalu kamu masukkan NIM kamu atau nama kamu di sana, dan masukkan PIN-nya. PIN-nya 5133460. Ini ya paling bawah nih, pojok sebelah kanan bawah. Sudah? Bisa masuk? Pak. Oke, jawaban yang benar adalah the Nash bargaining solution. Di model keputusan individu dengan melakukan pendekatan kolektif, kecuali mix scanning itu benar, agregatif itu benar, the garbage can itu juga benar. Maka yang salah itu adalah the Nash bargaining solution. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5. Oke, ternyata ada Luhut naik menjadi peringkat ketiga, ada Fardan yang akhirnya naik menjadi peringkat keempat, Sajudi turun menjadi peringkat ke-5. Oke, yang tadi
Sudah join? Yang tadi terlambat sudah join? Belum Pak, ini yang baru mau masuk Pak. Ini harus Oke. download dulu di Play Store atau nggak usah ya Pak? Apa langsung di Nggak browser usah, aja? langsung aja. Kamu bisa dari itunya kok. Dari browsernya juga bisa. Kalau download dari Play Store-nya takutnya agak lama. Jadi kamu ke linknya aja ke kahoot.it. Lalu Tadi nanti kamu pinnya apa, masukkan, ya, Pinnya apa ya tadi Pak? pinnya itu ada di pojok paling bawah tuh, 51334460. Sudah? Oke, kita masuk ke pertanyaan 10. Siap-siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berikut ini yang merupakan model yang sering digunakan secara umum dalam menyampaikan suatu fenomena, yaitu suatu fenomena. Oke, jawabannya yang benar adalah model naratif. Naratif berarti dia menjelaskan, menyampaikan suatu fenomena. Kalau grafis berarti gambar. Kalau fisik berarti ada bentuknya seperti prototype. Kalau model matematis berarti ada perhitungan di sana. Cukup bagus, ada 15 orang yang menjawab benar dari total ya jawaban yang salah gitu ya. Hampir ya sedikit sekali. Kurang lebih sekitar 45% jawaban yang benarnya. Oke, kita lihat siapakah poinnya. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Irgi yang nilainya poinnya cukup jauh ya, 6.000 nih. Irgi nilainya poinnya 6.000. Ada Sajuti naik, ada Imam juga naik, ada Oris. Oke, congratulations for Oris. Jadi bisa naik di top 5 di sini. Ini kayaknya Irgi nih kalau jawabannya benar terus kayaknya nggak jadi masuk podium nanti. Harus di sliding nih Pak. Iya. Makanya harus salah-salah kan nih. Kalau nggak yang lainnya hanya dapat 3 ribuan. Jauh sekali. Kurang Harus lebih sekitar dijegal 2.000 lebih. hitungan. Iya. Oke, kita lihat selanjutnya di pertanyaan ke-11. Informasi di kalangan manajer. Informasi di kalangan manajer. Oke, tetap masuknya adalah model naratif. Masih masuk ke ada yang model grafis lagi. Ini pertanyaannya juga menjebak juga ya. Oke, kita lihat jawabannya. Siapakah yang masuk ke dalam top 5? Oke, ternyata Irgi tidak menjawab dengan benar. Jadi bisa di sliding tadi. Kayaknya sesuai tuh slidingnya. Semoga nanti masih bisa menyusul yang lainnya. Bisa menghalau Irgi supaya tidak masuk ke dalam top 5. Imam dan Ibnu bersaing di sini. Lalu ada Sajudi dan Oris juga masih bertahan di posisi 3 dan 4. Oke, kita lihat di bawah ada Dede juga yang masuk ke dalam ke 8 place up climbernya. Oke, kita lihat
pertanyaan ke-12. GDSS. Group Decision Support System. Oke, jawabannya adalah computer mediated. Yang lainnya salah semua nih. Kayaknya dari tadi tidak ada jawaban yang benar di atas 50% ya. Ini masih banyak baca lagi kayaknya nih. Oke, kita lanjut saja, kita lihat. Oke, ternyata Irgi menyusul lagi jawaban benar. Ada Luhut naik menjadi peringkat ke-5. 460 naik peringkat ke-4. Lalu ada Sajudi yang naik di peringkat kedua. Irgi tetap memimpin di peringkat pertama. Semoga pertanyaan berikutnya bisa sliding ya, biar bisa kebut-kebutan nilainya. Oke, pertanyaan ke-13. SPK merupakan kemajuan secara revolusioner dari sistem informasi manajemen dan pengelolaan data elektronik. Kita melihat dari sudut pandang mana nih? Oke, jawaban yang benar adalah sudut pandang konotasional. Nah, ini ada kayaknya jawabannya cap-cip-cup aja nih. Sudut pandang sistem. Kayaknya teoritisnya kacau nih. Teoritikal ada juga yang jawab, dialog juga ada juga yang menjawab. Ya, semoga kalian banyak belajar lagi nih nanti, banyak baca lagi. Oke, tidak ada yang naik ke sini, tapi yang benar ini pasti Firhan benar nih, karena tadi hanya beberapa aja ya, dan masuk ke dalam place. Oke, next. Pertanyaan ke-14. Berkomunikasi dengan sistem. Oke, yang benar adalah bahasa terminal. Kenapa bahasa terminal? Terminal ini merupakan ya suatu aplikasi ya. Kalau kalian mau berkomunikasi dengan sistem operasi atau dengan sistem yang lain ya pasti menggunakan bahasa terminalnya. Nah, ini yang harusnya kalian sadar nih. Oke, tetap yang salah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang benar, walaupun yang benar 14 orang, tapi di sini yang salah itu luar biasa banyaknya. Kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, terjadi perubahan. Ada Evi, masuk Evi. Halo Evi. Ada Ibnu di sini, ada Sajudi tetap di posisi kelima. Lalu ada Imam juga naik menjadi posisi kedua, dan Irgi luar biasa nih, tidak tergoyahkan kayaknya. Tidak tergoyahkan, tetap memimpin kurang lebih sekitar 2000 poin. Jadi kalau mau mengalahkan Irgi, ya kalian jawab dengan paling cepat, nilainya pasti 1000 poin. Oke, next kita lanjut. Pertanyaan ke-15.
Tingkatan teknologi yang paling mendasar dalam pengembangan SPK. Oke, jawaban yang benar adalah peralatan SPK. 9 orang yang menjawab yang benar. Ada yang menjawab SPK umum. Ada yang menjawab teknologi SPK, pembangkit SPK. Aduh, ini mesti baca lagi nih. Ini modulnya itu modul di pertemuan 1 sampai dengan 4 ini. Belum modul yang kelima atau yang terakhir kemarin. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5, apakah ada perubahan atau tidak. Oke, ternyata Daniel. Congratulations Daniel, di situ naik menjadi peringkat kelima. Semoga Septi bisa naik nih menjadi peringkat top 5-nya, bisa terlihat. Iya Pak, baru masuk, salah Pak, maaf Pak. Oke, lanjut. Pengembangan SPK, kecuali administrator. Pembangun SPK itu sudah pasti yang mengembangkan. Manajer juga sudah pasti. Pengembang peralatan juga sudah pasti. Tapi administrator, nah ini administrator itu ambigu gitu ya. Jadi administrator itu berarti orang yang bisa juga sebagai sistem operasi atau dia menjalankan aplikasi yang lain. Bukan sebagai pengembang dari sebuah sistem penunjang keputusan. Oke, yang benar 10 orang. Apakah 10 orang ini akan merubah posisi dari top 5-nya? Oke, ternyata Daniel. Daniel merubah keadaan. Daniel merubah keadaan menjadi peringkat ke-2. Lalu ada Irgi, jauh sekali dengan 8.000-nya. 8.131. Sepertinya luar biasa nih Irgi ini. Jawabannya hampir tepat semua ya. Dari 16 soal, kalau kita hitung ya mungkin yang benar separohnya berarti. Yang lainnya banyak salah juga nih. Oke, next. Kita lanjut ke pertanyaan 17. Pengembangan SPK khusus. Oke, yang benar adalah pembangkit SPK. Ada peralatan SPK itu salah. Lalu yang benar itu 6 orang. Ini luar biasa nih. Apakah yang 6 orang ini benar-benar mengubah posisinya? Kita lihat. Oke, ternyata Ina. Congratulations Ina. Ada Farhan juga masuk lagi menjadi ke top 5. Ina juga masuk ke dalam 3 besar nih. Masih ada kurang lebih 8 pertanyaan lagi. Semoga yang lainnya bisa menyusul scoringnya. Oke, kita next. Bentuk simulasi matematis.
merupakan ciri dari dukungan keputusan yang lebih mengarah untuk solusi penanganan solusinya dalam bentuk simulasi matematis. Oke. Sistem pendukung keputusan. Jawaban yang benar, 13 orang menjawab dengan benar. Sistem pakar dijawab 15 orang. Dan masih ada sistem informasi manajemen, ada inference engine. Oke lah, kita lihat apakah poinnya terjadi perubahan di top 5-nya. Oke, ternyata Evi langsung menuju peringkat kedua di sana. Lalu ada Alif, wah, congratulations Arif, masuk ke dalam peringkat keempat dashboardnya. Yang lainnya kita lihat nanti, semoga Safar bisa masuk ke dalam top 5-nya. Ayo buru-buruan nilainya. Kayaknya Irgi ini sudah tak terkalahkan kayaknya. Podium pertama kayaknya udah pasti nih kayaknya. Jauh banget ya, di 8.000. Irgi suruh salahin aja, Pak. Bener tuh, Pak. Ayo dipur. Ada bagian pur kayaknya. Ayo kita next, lanjut pertanyaan 19. Ketika malam tiba, rela kau berada dengan siapa kau melewati Proses pendeteksian inferensi. Oke. Masuknya adalah ke dalam forward chaining. Yang benar 19 orang. Di atas 50%. Pertanyaan-pertanyaan terakhir kayaknya kontekannya pada baca di itu ya, SKS yang terakhir ya. SKS di modul terakhir kayaknya. Oke, kita lihat. Oke, ternyata terjadi perubahan. Fardan naik lagi menjadi peringkat kelima. Ada Daniel di situ, naik menjadi peringkat kedua. Imam peringkat ketiga, dan Alif tetap di posisi peringkat keempat. Oke, ada juga Hafid nih. Semoga Hafid juga bisa naik nih ke atas. Dan Irgi luar biasa. Posisinya sudah 9.000. Dengan peringkat kedua kayaknya selisih 3.000 ya. Luar biasa nih. Oke, 6 pertanyaan lagi. 6 pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-20. Kalau ini sampai salah, kayaknya keterlaluan. Kalau ini sampai salah, keterlaluan. Ayo. Kalau ini sampai salah, keterlaluan nih. Kayaknya mesti harus lihat lagi. Betul kan? Ternyata ada 6 orang yang salah. Makanya ke Satu orang sliding, juga Pak. yang lebih ngaco lagi. Gitu ya. Kelihatan ya. Iya. Kurang ngaku tuh, Pak. Nah, makanya nih. Malah nggak subscribe, Pak. Betul, kayaknya nggak subscribe nih. Kalau nggak subscribe kayaknya pasti nggak tahu. Iya, padahal udah sering ya. Udah 6 minggu nih. 6 minggu di stylinnya itu terus. Tiap minggu. Oke, kita lihat selanjutnya. Waduh, ternyata Alif langsung mendapatkan highest answer, strict 5. Wah, ada Imam juga langsung naik di posisi ke-2. Alif posisi ke-3. Daniel dan Farhan di posisi 4 dan 5. Siap? Pertanyaan ke-21. Kalau ini sampai salah juga, keterlaluan banget.
Kayaknya Mosnya salah libur, ambil Pak, mosnya KS nih kayaknya. Aduh. Pelit sekali nih Pak. Kalau ini sampai salah, berarti besok KS-nya mesti dicek nih. Takutnya mata kuliahnya beda. Tuh kan bener kan? Ada yang salah ternyata. Nama mata kuliahnya aja nggak tahu. Sistem keputusan. Ada yang jawab penunjang keputusan. Aduh, ini kacau nih. Kepencet Pak. Wah, Alibi. nih, membela diri ya. Ngelek Pak, ngelek. Oke, kita lihat pertanyaannya 21 siapa masuk ke dalam top 5-nya. Oke, ternyata Daniel naik menjadi peringkat ke-3. Ada Dewi di sana. Dewi is back in the game. Wah. Selamat datang kembali Dewi. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Siap, masih ada 4 pertanyaan lagi. Semoga kalian bisa jawab dengan benar dan tidak salah lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sulit banget ini, Pak. Nah, makanya hati-hati nih pertanyaannya. Yang sering nonton gosip malah tahu nih Pak. Nah, lu. Ini ada 21 orang. Ah, penipuan ini. Wah, ini mau penipuan ini, Pak. Kegocek lagi Pak. Ini bahaya 21 orang menjawab pasar ungu. Gosip nih Pak. Itu makanya dengan Saya keluar nih. Pertanyaan saya gini. Memang Pasya Ungu itu gubernur? wali kota. Nah, wali kota gitu. Bukan gubernur, itu salah. Kegocek, Pak. Kegocek nih, Pak. Aduh, luar biasa. Gara-gara nih. gini aja peringkat jadi turun ini. Nah, loh, ini Ya benar gara-gara ini. jadi mulai rame kan? Tadi di pertanyaan 1 sampai dengan 20 mukanya pada mungkin pada cemberut semua ya. Buat tegang banget Bingung Pak. semua, tegang semuanya. Oke, kita lihat skornya. Oke, gara-gara biduan Kemil, Ina naik menjadi top 5. Nonton gosip berarti dia. Wah, nonton gosip ya, luar biasa nih. Oke, kita lanjut, siap-siap. Ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-23. Cek terus. Hati-hati, hati-hati. Tackle terus. Ini harus baca lambe turah kayaknya, Pak. Bener nih. Ayo. Kalau ada yang salah, kayaknya keterlaluan ya. Kalau ada yang salah, keterlaluan berarti. Kita ada kritiknya ya Pak. Oh, ternyata ada 2 orang yang jawabannya salah nih. Ada Afgan dan ada Rosa. Ini pecinta nih. Pecinta kayaknya. Dua-duanya pecinta nih. Iya. Jadi kayaknya nggak ada alasan buat itu ya. Nggak ada alasan buat salah pilih ya. Bener Pak. Iya. Apakah dari 33 orang ini merubah keadaan top 5? Kita lihat. Nggak tahu artis-artisnya Pak. Oke, Iya, Ina Pak. naik. Nih, Ina kayaknya pecinta lambe turah kayaknya. Yoi, Pak. On fire, Pak. Ina on fire. On fire, Ina, Pak. Wah, luar biasa nih. Irgi apalagi nih, kayaknya Irgi udah nggak tertahankan, udah jauh Telat banget panas, pestatnya ya. Oke, siap-siap pertanyaan ke-24. Sudah siap?
Kayaknya belum siap nih, nggak ada suaranya soalnya. Siap? Siapa? Siap. Oke. Gas, Pak, gas. Pak, siapa? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Lanjut, 24. Sadar diri apa? Tapi kegocek lagi, kegocek nih. Awas nih, penipuan. Banyakin ngopi. Ini apa lagi? Ini kalau sampai salah juga keterlaluan juga nih. Bener banget. Oh, ternyata sudah pada sadar semuanya. Untung-untungan Pak itu juga Pak. Oh, untung-untungan ya. Akibat pingsan Giliran ke belakang mabuk. jawabannya bener semua nih. Iya, jawabannya benar semua. Ternyata 2 pertanyaan terakhir benar-benar membuat kalian tersadar. Oke, kita lihat. Oh, tidak terjadi perubahan di sini. Oke, pertanyaan terakhir di pertanyaan ke-25. Ini adalah pertanyaan final buat kalian yang otomatis akan mengakhiri kuis kita pada malam hari ini, yang walaupun di awalnya sangat tegang, tapi ya ternyata di akhir-akhir ya kalian bisa lepas juga ya ketawanya ya. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir di 25. Oke, jawabannya makin lama makin cepat semuanya nih. Ini apa? Oke, ternyata ada 27 orang yang tertawa. Alhamdulillah, kalian luar biasa sehat gitu ya. Lalu ada 4 orang yang kesel. Ini kayaknya nggak tahu keselnya itu karena kenapa? Karena tidak bisa menjawab ataukah karena memang ya nggak tahu permasalahannya yang ada di sana. Ada 2 orang yang teriak. Kayaknya ingin teriak. Teriaknya nggak tahu karena kenapa. Mungkin melampiaskan kekesalannya juga. Dan yang paling sedih banget nih ada ngedumel nih. Ngedumel. Ini luar biasa nih. Saya bingung kalau ngedumel itu kayaknya nggak bagus ya. Mendingan dilampiaskan daripada kalian stres nantinya. Oke, kita lihat siapakah yang menduduki peringkat 5 teratas. Yang mau megang handphone di foto juga boleh, silahkan. Kita lihat scoringnya. Peringkat ketiga ada Daniel. Peringkat kedua ada Imam. Peringkat pertama, oke, ada Irgi yang memang sudah tidak kita hitung lagi ya. Oke, congratulations. Dapat apa nih, Pak? Ya nanti dapat permen lah. Voucher lambe turah. Oke, biar enak kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Peringkat ketiga ada Daniel. Mana suaranya Daniel? Ada Imam. Oke, mungkin kita separuh bersenang-senang ya. Di luar dari rutinitas kita, ternyata hasilnya mungkin bisa kalian baca gitu ya. Ternyata dari beberapa pertanyaan, kurang lebih sekitar 20 pertanyaan yang serius, yang benar-benar ada di dalam materi, ternyata kalian bisa ngitung berapa sih yang benarnya gitu ya. Ya semoga ini menjadi bahan buat kalian, tidak putus semangat ya. Saya tahu data-datanya siapa saja yang jawabannya benar dan siapa saja yang jawabannya salah dan berapa persen benarnya, berapa persen salahnya. Tapi at least ini tidak menjadikan kita masuk ke nilai yang sebenarnya. Jadi hari ini sengaja
saya tidak masukkan ke dalam penilaian. Sampai sini jelas ya? Jadi kita tidak masukkan ke dalam penilaian. Jangan masuk ke penilaian. Mbak. Kalau penilaian kayaknya ngaco semua. belum itu ya. Oke, nanti silakan kalian introspeksi latihan-latihan apa saja yang memang harus kalian kerjakan, bagaimana caranya kalian melakukannya, ya silakan nanti kalian renungin diri aja lah ya. Dan mungkin video ini nanti akan kita sharing buat seru-seruan aja. Mungkin bagi teman-teman yang belum bisa hadir, merasa menyesal nanti yang tidak mengikuti gamesnya, terutama di detik-detik terakhir yang ada penyanyinya ya, gubernur yang suka nyanyi tadi, dan sampai halnya ada juga yang kelasnya aja nggak tahu di awal. Ini luar biasa nih, kelasnya aja nggak tahu di awal, nama mata kuliahnya juga nggak ada yang tahu gitu, ada beberapa yang nggak tahu. Ini luar biasa nih. Oke, karena waktunya juga sudah malam, silakan kalian ya yang belum absen jangan lupa absen ya. Hari ini tidak ada penilaian, kita hanya sekedar review dan having fun saja. Lalu minggu depan siapkan diri kalian buat ujian. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada kisi-kisi nggak Pak? Ujian Pak. Tugas yang kemarin Pak dikumpulin kemana? Ya soalnya kecil banget. Tugas yang kemarin dikumpulin kemana Pak? Oke, tugas yang mana nih? Yang kelima sama pertemuan 6. Oke, Pertemuan 5 sama pertemuan 6. tugasnya silakan kalian hold terlebih dahulu. Nanti kita setelah UTS, kita akan sudah mulai intens untuk membuat jurnalnya. Jadi saya anggap kalian juga sebagai latihan untuk membuat jurnal supaya nanti ketika skripsi kalian sudah selesai, kalian tidak kesulitan lagi dalam melakukan pembuatan jurnal. Ya Allah, ada apa nih? Siapa yang pakai perasaanku kok tiba-tiba Nah, saya tidak tahu apakah nanti ke depannya kalian